Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ada Putri Sari dari kelas manajemen STM Reguler. Saya di sini akan mempresentasikan proposal hasil kerja saya, yang berjudul hubungan disiplin memanage waktu dan kreativitas kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, saya latar belakang. Dalam rangka memenuhi dinamika perkembangan zaman yang cenderung sangat cepat serta persaingan dan tantangan sangat ketat, maka kemampuan yang dimiliki harus mampu dikelola secara optimal sehingga diperlukan pengembangan sumber daya manusia agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan organisasi yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga dan paling penting dimiliki oleh suatu organisasi. Karena itu, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia. Organisasi tidak akan terbentuk dan berkembang jika tidak ada faktor manusia. Sebab setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam menggerakkan roda operasional organisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia yang berkualitas. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, diantaranya yaitu disiplin waktu berupa kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Kreativitas yang dimiliki pegawai juga mempengaruhi dalam peningkatan karyawan. Kreativitas yang dimiliki pegawai juga berpengaruh dalam peningkatan kinerja pegawai melalui kemampuan pegawai untuk memberikan gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah yang terjadi. Di Indonesia, Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang merupakan lembaga keuangan milik pemerintah Republik Indonesia berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang diketahui jumlah karyawan Indonesia Eximbank tercatat dalam periode antara bulan Februari 2016 sampai dengan April 2016. Diketahui persentase dari karyawan yang terlambat datang cukup tinggi, di mana rata-rata tingkat keterlambatan karyawan dalam periode tersebut adalah 62,63%. Selanjutnya, persentase dari karyawan yang pulang lebih cepat dari jam seharusnya rata-rata sekitar 32,21% dari total jumlah karyawan. Mengenai hal tersebut, ini berarti diketahui bahwa dari sisi disiplin waktu, karyawan Eximbank memiliki disiplin waktu yang rendah. Slide selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, disiplin waktu yang belum kondusif dengan baik dan kurang tegasnya peraturan yang ada di perusahaan. Yang kedua, kreativitas kerja masih rendah karena karyawan sulit untuk memberikan ide-ide baru. Selanjutnya, rumusan masalah, adakah hubungan disiplin memanage waktu terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, adakah hubungan kreativitas kerja terhadap kinerja karyawan? Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan disiplin memanage waktu terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan kreativitas kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai bahan referensi dalam mengembangkan karya ilmiah. Yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca. Selanjutnya, kajian teori disiplin. Menurut Fatfoni 2006, bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin dalam menggunakan waktu, maksudnya kita dapat menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, membagi waktu dengan baik, mana yang harus diutamakan dan mana yang harus ditinggalkan. Selanjutnya, kreativitas kerja. Menurut Munandar 2009, bahwa kreativitas
adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungannya. Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat. Kerangka pemikiran hipotesis atau konsepnya begitu. Yang pertama, X1, disiplin memanage waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. X2, kreativitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, Y, disiplin memanage waktu dan kreativitas kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, metode penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan. Menurut Darmadi, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami. Sebagai sumber data langsung deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna-makna merupakan hal yang esensial. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian naturalistik. Objek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penelitian, sehingga kondisi pada saat penelitian memasuki objek, setelah berada di objek, dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Begitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.